Shalom adik-adik. Wah, bagaimana hari ini kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di tahun yang baru adik-adik. Sekarang kakak mau perkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Esther. Nah, di sini pasti ada adik-adik yang sudah naik kelas ya, baru naik kelas. Ya, adik-adik yang baru naik kelas pasti bingung, Kak Esther yang mana ya? Padahal minggu lalu sudah diberitahu ya sama Kak Ida. Ya, ini Kak Esther. Nah, Kak Esther ngajar di kelas Faith adik-adik. Jadi nanti di kelas Faith itu ada 4 guru. Kemarin sudah dijelaskan ya siapa aja. Minggu depan ada lagi nih kakak yang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita masih ibadah online ya. Meskipun ibadah online, tapi kita harus tetap semangat dan ceria ya adik-adik. Oke, Kak Esther hari ini mau cerita tentang Daniel. Oke, adik-adik pasti tahu siapa itu Daniel. Ya, Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang dibuang ke Babel. Nah, lalu setelah dia sampai di Babel oleh beberapa pemuda lainnya, ya Daniel bertemu dengan seorang raja, namanya Raja Nebukadnezar. Nah, hari ini Kak Esther pengen cerita tentang sebuah mimpi dari Raja Nebukadnezar adik-adik. Nah, adik-adik di sini semuanya siapa yang pernah bermimpi kalau tidur? Wah, kakak percaya semuanya pasti pernah mimpi ya. Tapi Raja Nebukadnezar ini bingung, mimpinya itu artinya apa ya? Lalu dia meminta seseorang untuk mengartikan mimpi tersebut. Nah, gimana ceritanya? Kita saksikan video berikut ini ya adik-adik ya. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama." "Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. "Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya." Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsazar,
Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku, akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nah, itu tadi videonya adik-adik, ya penjelasannya ya. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar bisa tahu arti dari mimpinya. Padahal dia sudah minta tolong sama seorang tukang jampi, lalu dia sudah minta tolong juga sama orang-orang yang pintar ya di situ. Tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Yang bisa hanyalah Daniel. Nah, kenapa sih Daniel bisa mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar? Itu karena Tuhan menyertai Daniel. Tuhan memberikan hikmat yang lebih kepada Daniel, ya. Nah, sama kayak adik-adik juga bisa nih minta hikmat dari Tuhan, hikmat kepintaran, hikmat kecerdasan, supaya adik-adik di sekolah bisa mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya adik-adik, ya. Nah, adik-adik semua, di sini juga kita bisa dapatkan pelajaran, yaitu supaya kita bisa dapat hikmat. Selain kita minta sama Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan adik-adik. Seperti Daniel tadi, dia berkata nih di ayat 20 ya, Daniel 2 ayat 20. Daniel berkata, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya,
sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Wah, itu artinya Daniel suka memuji Tuhan. Daniel hidupnya dekat dengan Tuhan. Iya. Nah, adik-adik juga bisa loh seperti Nabi Daniel tadi, tapi adik-adik harus dekat dengan Tuhan juga, gitu adik-adik. Oke deh adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan. Nanti adik-adik boleh baca ayat hafalannya di Daniel 2 ayat 20 ya, yang tadi kakak sudah bacakan. Nanti adik-adik boleh baca lagi di rumah. Minggu depan buat video ayat hafalannya lalu dikirimkan di grup ya. Oke? Ya, sekarang adik-adik boleh dibereskan Alkitabnya, alat tulisnya. Oh iya, jangan lupa ya nanti dituliskan rangkuman dari cerita hari ini ya adik-adik ya. Nanti dikirim di foto, dikirim di grup ya. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang seorang nabi, yaitu Nabi Daniel. Kiranya Tuhan biar cerita hari ini bisa tertanam, bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Engkau telah memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, hikmat kecerdasan, hikmat kepintaran untuk kami, agar kami bisa mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terus ajar kami supaya kami bisa terus menjadi anak yang baik Tuhan. Terima kasih, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Jangan lupa absen ya. Tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi. Oke, semoga kita semua sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.